Matius 28 ayat 19-20 adalah ayat yang mendasari pelayanan yang saya lakukan untuk gereja dan masyarakat. Berbicara soal gereja, sesungguhnya gereja itu bukan tentang bangunannya, bukan tentang gedungnya, dan bukan tentang tempatnya, melainkan tentang orang-orangnya. Maksudnya ialah keseluruhan tubuh orang beriman, orang percaya, dan orang-orang pilihan yang dikuduskan dan disucikan oleh Kristus. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Louis Berkhof dalam bukunya, bahwa definisi gereja berarti persekutuan orang-orang pilihan atau coetus electrorum. Definisi gereja ini mencakup semua orang yang menjadi anggota tubuh Kristus tanpa memandang hubungan mereka sekarang dengan gereja. Gereja juga bukan tentang berarti hanya masuk ke dalam gereja saja, namun sesuai dengan muasal katanya, yaitu dalam bahasa Yunani ialah eklesia, yang berarti dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Hal ini sangat relevan dengan kegiatan pelayanan di rumah belajar yang kami lakukan, di mana kami melayani keluar dan tidak selalu harus di dalam bangunan sebuah gereja. Pernyataan dalam Konsili Vatikan II menunjukkan bahwa betapa pentingnya gereja harus sungguh menyadari bahwa gereja menjalankan tugas pengutusan pelayanannya dalam dunia yang konkret. Dengan kata lain, pelayanan gereja tidak hanya mencakup Ministry of God dan Ministry of Believers, tetapi juga mencakup yang lebih luas lagi, yaitu Ministry of World. Ketiga hal ini merupakan the purpose of the church. Selain pemberitaan firman Tuhan, disiplin Kristen atau disiplin gereja harus tetap dilaksanakan sekalipun pelayanan di luar gereja. Dasar dari pelayanan untuk anak-anak adalah meneladani Tuhan Yesus yang memberkati anak-anak dalam Matius 18. Teori Sproul menyatakan bahwa gereja yang sejati adalah gereja yang melaksanakan disiplin gereja dengan tekun, karena sangat penting untuk kemurnian doktrin dan kesucian gereja. Oleh karena itu, gereja yang tidak melaksanakan disiplin gereja cepat atau lambat akan terdegradasi kebenaran dan kesuciannya. Maka gereja yang mau mempertahankan kebenaran harus tekun melaksanakan disiplin sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Hati anak-anak adalah sarana efektif yang menumbuhkan disiplin gereja. Fondasi ini harus dibangun di atas hati anak-anak yang tulus murni. Memang dalam konteks dunia pendidikan tidak mudah untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan disiplin gereja, tetapi Tuhanlah yang akan memampukan saudara dan saya untuk terus diperbaharui menjadi agen-agen transformasinya Allah sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk anak-anak. Dalam buku yang berjudul Alam Menggugat yang ditulis oleh George Kierkegaard juga dikatakan bahwa setiap pelayan Tuhan dipanggil untuk meneladani pribadi sang pelayan sejati yang menunjukkan diri sebagai gembala bagi domba-dombanya. Hal ini sangat relevan bagi seorang calon guru Kristen untuk melayani dan menuntun domba-domba kecil itu, yaitu anak-anak. Mereka memerlukan uluran tangan kita dan saluran berkat bagi setiap hati. Oleh sebab itu, saya sangat rindu untuk melihat mereka bertumbuh dalam Kristus sebagai anak-anak terangnya Allah. Saya juga terus berdoa untuk mereka dan berusaha untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh, yang mau dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pelayan yang setia.